Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari, amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita ambil mungkin poin terakhir dulu untuk hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat sebelum kita masuk ke syarah hadis Jibril yang lumayan panjang ya, tentang Islam, iman dan ihsan. Terkait tentang innamal a'malu binniyat, hadis yang sudah kita bahas, poin terakhir yang mungkin ana izin untuk sampaikan bahwa niat yang ikhlas adalah dasar atau pondasi diterimanya amal. Ini insyaallah sudah tahu semua, kita sudah sering dengar insyaallah bahwa niat yang ikhlas, yang semata-mata mencari wajah Allah Azza wa Jal, adalah pondasi atau dasar diterimanya sebuah amal. Manakala keikhlasan itu hilang, maka amal tersebut debu yang berterbangan, sia-sia, tidak bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal, karena dia dilakukan bukan karena mencari wajah Allah. Maka orang yang beramal karena mencari wajah manusia, niatnya selain Allah, maka di akhirat dia termasuk orang yang merugi, di mana Allah Azza wa Jalla akan mengusir dia. Ketika dia datang menghadap kepada Allah minta pahala atas amalan dia ketika di dunia, apapun bentuknya, yang ternyata dia lakukan amal tersebut tidak karena mencari wajah Allah, tapi riya, sum'ah dan yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla mengusir dia dan mengatakan kepada hamba tersebut, ya, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fahal tajiduna indahum jaza. Pergi sana, pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian senang dilihat beramal oleh mereka, ya. Dan dulu beramalnya karena bukan cari wajah saya, tapi cari wajah manusia, ya cari sana, cari pahala sama mereka. Diusir oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada secuil pahala, karena dia beramal bukan karena mencari wajah Allah Azza wa Jalla, ya. Karena kan Allah sekali lagi tidak menerima amal melainkan yang amal tersebut diniatkan mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita beramal karena makhluk bukan karena Allah, Allah akan campakkan kita dengan kesyirikan tersebut. Manakala ada orang beribadah mungkin karena Allah, tapi juga ada karena makhluknya, maka Rasulullah berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang dia sekutukan aku dengan selainku di dalam amal tersebut, bukan murni Allah tapi ada yang lain, ada makhluk dalam amal tersebut, maka aku akan campakkan dia bersama kesyirikannya tersebut, ya. Allah enggak butuh amalan yang di dalamnya Allah disekutukan dengan makhluk. Mencintaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keberadaan niat, sekali lagi jemaah, harus disertai dengan menghilangkan segala keburukan, ya, nafsu dan keduniawian. Niat itu harus ikhlas karena Allah dalam setiap amal, agar amal itu diterima, ya, di sisinya, di sisi Allah. Sebab setiap amal saleh mempunyai dua syarat yang tidak ada atau tidak akan diterima kecuali dengan kedua syarat tersebut. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan kita, adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah sesuai dengan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran awal-awal kita ngaji dulu ya. Amal diterima kalau satu ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan sunnah, sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalil yang sudah kita bahas ya terkait tentang keikhlasan yang menjadi pengontrol amal hati, amal batin adalah hadis yang sudah kita baca, yaitu innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu semuanya bergantung kepada apa? Niatnya, yang mencintaikan Allah SWT. Jadi hadis itu, hadis Umar bin Khattab itu sebagai pengontrol ya bagi amalan hati. Bagi amalan hati. Adapun pengontrol bagi amalan yang zahir sifatnya ya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan ya, sering kita ya dengarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintah, contoh, praktek, sunnah dari kami, maka amalan tersebut kata Nabi apa? Tertolak. Yang mencintai sunata, amal tersebut tertolak. Sekali lagi hadis ini sebagai pengontrol amal zahir, ya, pengontrol amal zahir kita. Nah, tentang dua syarat diterimanya amal ibadah tadi itu disinyalir oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Baqarah ayat 112. Tentang amal itu baru diterima kalau ikhlas dan apa? Sesuai dengan contoh dan sunnah Nabi SAW. Itu disinyalir oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Baqarah 112. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ya, Allah mengatakan tidak, barang siapa ya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ini kira-kira apa nih? Ikhlas apa ittiba? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ini mensinyalir ikhlas apa ittiba? Ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, semua amal untuk Allah, serahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Berarti di dalamnya ada ikhlas. Wa huwa muhsinun, ya, dan dia berbuat baik, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa amal baru dikatakan baik, amal baru bisa dilabeli saleh, hasan, bagus, baik, kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila amalan tersebut berkesesuaian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini man aslama wajhahu lillah, ikhlas, wa huwa muhsinun, maksudnya apa? Ittiba, mengikuti contoh dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mau seikhlas apapun kita melakukan amal, namun ketika dia enggak sesuai amal tersebut dengan praktek dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan amal yang hasan, bukan amal yang saleh. Cintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata wa huwa muhsinun di sini terkandung di dalamnya amal tersebut harus sesuai dengan sunnah, harus sesuai dengan contoh praktek ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bagi orang yang dalam amalnya ikhlas, kemudian dia ikut sunnah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa ganjarannya? Falahu ajruhu 'inda rabbih. Allah katakan dia mendapatkan pahala di sisi Rabbnya. Antum lihat kata-kata ajruhu itu pakai nakirah, bukan ma'rifat, enggak ada alif lamnya. Ajruhu bukan al-ajru, falahul ajru enggak, tapi falahu ajruhu, menunjukkan level level pahalanya tersebut, besarnya pahalanya tersebut hanya Allah saja yang tahu, yang mencintaikan Allah SWT. Saking besarnya pahala orang yang ketika beramal betul-betul karena Allah ikhlas. Yang kedua, ya, amalnya tersebut hasan dalam artian sesuai dengan contoh dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih
tidak bersedih hati. Ayat yang mirip dengan ayat ini juga yang mengumpulkan dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Rasul, adalah firman Allah di An-Nisa ayat 125. Tadi Al-Baqarah ya 112, sekarang An-Nisa 125. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya? Ya. Berarti kalau dua hal ini enggak ada, agama orang tuh enggak baik. Simpel aja memahaminya ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah ya. Dia dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla ya, sedang dia mengerjakan kebaikan, muhsinun ya. Tadi sudah kita sudah sampaikan, amal baru dikatakan ya hasan atau saleh, baik apabila sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti ya agama Ibrahim yang lurus ya, agama yang hanif, agama Ibrahim yang enggak ada syiriknya, yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla ya. Maka sekali lagi ini ayat juga menunjukkan bahwa dua syarat mutlak diterimanya amal adalah dia murni ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baru agama orang tersebut bisa dikatakan ahsanu dinan, yang paling baik agamanya. Berarti kalau dua hal tadi itu hilang ya dari seseorang, maka menunjukkan agamanya orang tersebut rusak, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, apabila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, sekali lagi, maka amalan tersebut ya disebutkan oleh para ulama adalah apa? Amalan yang tidak sah, atau bisa dikatakan amalan tersebut rusak, yang mencintai Subhanahu wa taala. Ikhlasnya enggak ada ya, ittibanya juga enggak ada. Saya sering menyampaikan 4 tipikal manusia. Saya akan ulang-ulang terus supaya kita betul-betul ingat dan kita pilih, kita mau jadi rombongan yang kemana, yang mana dari 4 tipikal manusia. Saya sering sebutkan manusia dalam beramal ibadah, satu, ada yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Ini yang kita mau jemaah ya, sehingga agama kita ahsanudinan, jadi agama yang baik, yang paling bagus. Yang kedua adalah apa? Ada orang yang ikhlas dalam beribadah, beramal, tapi tidak sesuai dengan contoh dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalannya bagaimana tadi? Tertolak, merdut, tertolak. Ikhlas, tapi enggak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia melakukan amal ibadah mantap sesuai dengan sunnah. Ngikutin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dia lakukan amal tersebut karena riya, karena sum'ah, karena niat-niat yang lain, ya. Berarti apa jemaah? Ikhlas hilang, yang ada cuma ittiba'nya doang. Ngikut sunnah Rasulnya doang, tapi ikhlasnya hilang. Ini juga amalan bagaimana statusnya? Gimana status amal ini jemaah? Ya, tertolak juga, sia-sia jemaah. Allah campakkan amalan yang tidak mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Allah enggak butuh. Baru yang terakhir, yang paling merusak, paling jelek, paling buruk, paling merugi adalah apa? Orang yang dalam amal ibadahnya dia sudah tidak ikhlas, tambah pula tidak sesuai dengan apa? Contoh dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nomor 4 jemaah. Ya. Dan para ulama mengklasifikasi, maksudnya ada tipikal manusia yang keempat ini karena memang ada di realita, maksud di lapangan ada juga. Udah enggak ikhlas, enggak sesuai dengan ada orang semangat melakukan ritual ini, ritual itu, ritual ini. Ikhlas kagak, riya, ingin didengar ya, dan seterusnya. Ya, harus kencang-kencang didengar oleh manusia dan seterusnya. Riya, sum'ah, supaya didengar orang, supaya dilihat orang. Udah gitu yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhsarun nas. Ini manusia paling merugi. Jangan cintai sunnah. Hati-hati jangan sampai jadi nomor 4.
Nomor 2, nomor 3 aja jangan, apalagi nomor 4. Mari kita berjuang untuk menjadi nomor 1. Ya, amal ibadah ikhlas karena Allah, mencari wajah Allah, ya, ibtigha wajhillah. Yang kedua sesuai dengan apa? Contoh dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bagus agama kita kalau seperti itu, jemaah. Kalau kita lihat fenomena di lapangan, di tengah-tengah masyarakat kita, Allahu Akbar. Ya kita husnudzon lah, berbaik sangka. Ikhlas mah ikhlas mungkin ya, insyaallah. Tapi masalahnya amal yang banyak di masyarakat kita, ritual-ritual, itu banyak yang tidak sesuai dengan contoh dan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian manusia selawatan, tapi muter-muter. Bahkan ada laki-laki pakai kayak rok perempuan lebar, terus muter-muter. Ada nggak itu? Saya nggak usah sebut nama, ya, muter-muter. Non saya harus sebut kayak gini supaya apa? Kita hati-hati dari yang seperti itu. Nggak bisa diam kita, kasihan umat. Ya, ini mempermainkan selawat. Mana ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang lain selawat sama Nabi pakai joget-joget sambil muter-muter kayak ada nggak itu jemaah? Menurut akal sehat kita itu main-mainin selawat apa enggak itu? Ayo jujur, itu main-mainin selawat nggak itu jemaah? Sambil joget-joget, sambil muter-muter, itu mempermainkan salawat. Salawat itu ibadah bukan jemaah? Ibadah. Ini nggak usah main inilah, nggak usah ini ajaran siapa, ajaran kelompok mana, nggak perlu lah, nggak usah pikirin itu. Cara akal sehat saja itu. Cocok nggak orang berselawat? Yang selawat itu adalah ibadah. Cocok nggak ibadah digituin gitu? Selawat seperti itu, sambil joget-joget, kadang campur baur, kadang laki perempuan. Ini harus kita harus diangkat dan mencintai Allah Ta'ala supaya manusia ngeh, supaya kaum muslimin ngeh, ya, mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kalau kita diam terus, ya kapan umat ini akan tahu kalau itu adalah kekeliruan? Terima yang terima, menolak yang menolak, tapi kebenaran harus disampaikan dengan mencintai Allah Ta'ala. Dan insya Allah kita nggak usah pakai main dalil pun sudah dalam akal sehat kita. Iya, masa ibadah di joget-jogetin, main-mainin kayak gitu, ya, mencintai Allah Ta'ala. Ya, kalau ada hadis mah saya paling semangat joget-joget selawatnya. Kalau ada perintahnya, berselawatlah kalian dan bersalam kepada saya sambil muter-muter joget, ya kita lakukan. Tapi ada nggak dalilnya itu? Nggak ada. Ya sudah, ikat diri dalam beribadah dengan dalil jemaah. Ya, tinggalkan yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak ada contoh dan praktek dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka paling tahu bagaimana berislam yang benar, beribadah yang benar, berselawat yang benar. Mereka paling tahu. Hati-hati jemaah, hati-hati, harus disampaikan. Ya. Kemudian, ikhwatal Islam yang saya hormati, kita akan masuk insyaallah di hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi. Itu hadis Jibril yang lumayan panjang, ya. Saya izin untuk bacakan dan bacakan artinya, bacakan hadisnya, kemudian bacakan artinya, baru kita jelaskan sedikit-sedikit, ambil faidah dari hadis ini. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin id طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقته فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها
bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengenakan pakaian sangat putih dan rambutnya amat hitam, tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan darinya. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Oh, Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar," kata. Aneh kan? Dia nanya tapi dia membenarkan. Ini bikin sahabat jadi aneh gitu kan. "Engkau benar." Maka kami terheran-heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, dan engkau beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Kalau yang kedua mengatakan, "Engkau benar." Tepat jawabannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, tidak melihat Allah, sesungguhnya Dia Allah melihatmu." Ya, sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan aku atau beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya." Jadi sama-sama nggak tahu, tapi yang ditanya lebih tidak tahu. Menunjukkan malaikat juga nggak tahu kiamat kapan. Kiamat kapan? Ya, Nabi kita bilang, yang ditanya lebih tidak tahu dari yang bertanya. Berarti yang bertanya juga nggak tahu. Yang bertanya lebih, yang ditanya yaitu Rasul lebih tidak tahu. Ya. Kalau Lia Eden tahu. Udah mati ya, udah kiamat duluan ya Lia Eden ya. Ya sudah mati Pak ya. Bukan Lia Eden, Mama Loren ya. Mama Loren, ingat nggak Mama Loren? Itu kan apa? Ngaku-ngaku tahu kiamat kapan? Nebak kiamat, kiamat duluan dia. Nggak bisa tebak kiamatnya sendiri. La ilaha illallah. Kemudian jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ia pun bertanya lagi, "Ya, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Ya, kalau nggak tahu kapan, ya tanda-tandanya apa? Sekarang banyak sekali bertebak apa? Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil ya. Tanda-tanda besar belum ada yang muncul. Ya, belum ada yang muncul. Belum ada yang muncul tanda-tanda besar. Karena kalau tanda-tanda besar sudah muncul, dia kayak apa? Kayak model gelang yang pakai butir-butir gitu, kayak tasbih gitu. Kalau udah copot satu, ya, lepas satu, maka yang lain segera nyusul. Jadi jarak antara satu tanda besar kiamat dengan tanda besar yang lainnya itu apa? Mepet, jangan cepat sampai kiamat kubra. Cintai senota. Baik. Adapun ciri-ciri kecilnya yang sudah terjadi dan sekarang sudah terjadi, sudah dikabarkan semua, dan sekarang banyak contoh-contoh atau maksud ciri-ciri kecil kiamat yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling nyata kalau kita keluar itu apa? Perempuan berpakaian tapi telanjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tipis, karena ketat, karena pendek. Nabi udah kasih tahu. Itu ciri-ciri kiamat juga, itu jangan cintai Subhanahu wa ta'ala. Diangkatnya ilmu, manusia makin bodoh, makin enggak ngerti tentang agama. Ya. Orang nggak suka datang ke majelis, sukanya nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, nggak jelas, habisin waktu. Majelis ilmu, masjid kosong. Itu ciri-ciri kiamat semua, jangan mencintai Subhanahu wa ta'ala.
cepatnya perjalanan waktu, ya. Kemarin kita hari Kamis, sekarang udah Kamis lagi, cepat sekali. Banyak kalau kita mau bongkar-bongkar ciri-ciri kiamat yang sedang terjadi, banyak sekali dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Menyebarnya zina, diminumnya khamr, ya, itu ya, nyebarnya alat musik, biduan-biduan, artis-artis dan seterusnya, yang joget-joget, nampain aurat, eksploitasi wanita ibarat. Itu ciri kiamat semua yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberitakan hal itu. Maka ya, Nabi menjawab tentang ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat itu. Beliau mengatakan, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, ya, jika engkau melihat orang yang telanjang kaki tapi memakai baju tanpa memakai baju, miskin, papa, serta pengembala kambing, telah berlomba-lomba mendirikan apa namanya? Bangunan. Lihat di mana tuh? Ya, Dubai misalnya, itu orang-orang yang punya gedung-gedung tinggi itu pengembala kambing dulu, yang nggak bersendal, orang-orang miskin dan seterusnya. Tapi sekarang mereka udah, itu ciri-ciri kiamat yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh-jauh lah, di negeri kita juga di Jakarta tuh banyak orang-orang yang dulu papa, orang kampungan yang ingusan, miskin papa, tapi begitu dia dibukakan pundi-pundi dunia, dia punya hotel, dia punya gedung pencakar langit. Itu ciri-ciri kiamat semua. Antum kalau lewat tengah kota, lihat gedung-gedung itu, harusnya antum hadirkan hadis ini, jangan mencintai. Kemarin kita kaji mau Ustaz Abu Zaman hadis tentang ciri-ciri kiamat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan tinggi-tinggian. Ya. Mencintai semata. Hadirkan itu ciri-ciri kiamat semua sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ternyata adalah siapa tadi? Nanti kita jelaskan. Jibril menjelma seperti laki-laki biasa. Dia pergi, laki-laki tersebut yang ternyata adalah Jibril yang menjelma, menunjukkan malaikat bisa menjelma, sebagaimana jin juga bisa menjelma. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa dijelmain sama jin itu. Yang enggak bisa dijelma cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamathalu bi, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat saya dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat saya beneran. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang mengaku dirinya mimpi ketemu Rasul, ya harus sesuai dengan fisik, atau sesuai dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang fisiknya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang mengaku saya mimpi ketemu Rasulullah, katanya. Gimana ciri-cirinya? Bersih, enggak pakai jenggot. Itu setan itu. Ya, Rasulullah SAW tebal jenggotnya. Aku melihat Nabi, ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gimana ciri-cirinya? Agak pesek hidungnya. Itu setan itu. Ya, Rasulullah SAW, dia pastinya seperti orang Arab. Dia tidak tinggi banget, tidak juga pendek banget. Semampai rambutnya bergelombang. Ada orang saya mimpi ketemu Rasul, tapi rambutnya lurus misalnya. Itu setan mungkin yang datang. Karena Rasul rambutnya bergelombang, memukul bahu. Ada orang mimpi ketemu Rasul tapi Rasulnya botak misalnya, setan itu. Baik. Kemudian ikhwatul Islam yang saya hormati, ya, orang tersebut pergi, yaitu Jibril yang ternyata adalah Jibril. Aku pun terdiam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku. Jadi yang diam di situ menemani Nabi adalah siapa? Umar bin Khattab. Udah pada bubar nih. Maka Umar di situ bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita nanya sama Umar, mengatakan, "Wahai Umar, kamu tahu enggak yang datang siapa tadi?" Ya. Kamu tahu enggak yang datang tadi, yang datang orang asing yang datang tadi itu siapa? Kamu tahu enggak? Kata Umar bin Khattab, aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasul yang lebih tahu siapa yang tadi itu. Orang asing enggak pernah kelihatan. Ya. Baru pertama kali dia datang gitu, orang asing. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ia adalah Jibril. Dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama
kalian. Tentang apa tadi? Apa Islam, apa iman, apa ihsan, tentang kiamat, apa ciri-cirinya dan sebagainya. Dia datang memposisikan diri seolah-olah sebagai murid, dan gurunya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali adab-adab, ya, faidah-faidah yang bisa kita tarik dari hadis ini, jemaah cintakan Allah Subhanahu wa taala. Seabrak-abrak sudah, ya, yang bisa kita tarik faidah dari hadis tersebut, ya. Di antaranya kita langsung saja masuk, jemaah yang saya muliakan, faidah-faidah yang bisa kita tarik dari hadis ini. Terkait tentang apa? Pentingnya adanya majelis ilmu syar'i, ya. Ya, bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu mantek, ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu pedukunan, enggak. Ilmu syar'i. Pentingnya adanya apa? Majelis ilmu syar'i. Seperti ini, seperti majelis kita, jemaah cinta sementara. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi di majelis oleh siapa? Jibril, memposisikan dirinya seperti murid yang bertanya, kasih tahu aku apa Islam, apa iman, apa ihsan, ya toh? Berarti ini mensinyalir pentingnya ada majelis ilmu. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, buruk sekali tampang dunia ini, ya, secara sempit aja lah, skup lingkup sempit aja gitu kan. Bahwasanya Jakarta Timur ini, Bambu Apus ini, Cilangkap dan sekitarnya, ini buruk, jelek, ya, apabila tidak ada hiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, nasihat-nasihat para ulama, akhirnya hati kita jadi sehat, Jom. Ya. Di luar sana yang bikin hati kita stres, depresi, ya, sedih apa, banyak sekali di luar sana. Begitu duduk di majelis hilang semua, sakinah, turun ketenangan, rahmat Allah meliputi. Kemudian malaikat-malaikat juga apa jemaah? Mengelilingi. Antum enggak lihat saja malaikat lagi duduk di samping-samping antum. Ya. Jadi mereka tadi malaikat-malaikat sayyahin itu terbang kemana-mana Pak, Bu. Ya. Mereka terbang, malaikatus sayyahin yang memang tugasnya melancong cari majelis-majelis ilmu di penjuru dunia ini. Begitu ada malaikat yang nemu, ada kajian di Al-Ikhlas. Nih, maka apa? Teman-teman yang lagi terbang dipanggil, halummu ila hajatikum. Sini. Yang kalian cari di sini ada di Al-Ikhlas, ada orang kajian. Kemudian apa? Tadau ajnihataha li talibil ilm. Di antara makna tadau ajnihataha, dia katupkan sayapnya wa tajlis bi majalisil. Dia ikut duduk. Cuman kita enggak lihat saja. Mereka lihat kita, yang kita enggak lihat mereka. Nah, cintai semata. Karena mereka makhluk ghaib. Belum ada kan? Belum kan? Baik. Jadi baru ngomong. Silakan Pak. Silakan ada dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjut sedikit jemaah yang saya hormati. Jadi faedah yang pertama adalah menunjukkan tentang pentingnya majelis ilmu syar'i. Oleh karena itu dianjurkan bagi setiap ulama untuk mengadakan majelis ilmu yang ditentukan waktunya. Kayak kita sekarang hari apa nih? Hari Kamis gitu. Kita tentukan waktunya. Setiap sepekan sekali atau 2 pekan sekali, ya. Agar mereka tidak bosan. Karena kalau kajian tiap hari kajian, ya orang bosan jemaah cinta. Saya izin bacakan satu hadis. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwasanya disebutkan bahwa kana Abdullah yudzakkiruna kulla yaumi khamisin. Pas banget kayak hadis ini ya. Kajian kita hari Kamis persis dengan hadisnya. Ya. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahihi wa law wadidna annaka haddathana kulla yawmin
Faqal ma yamna'uni an uhaddithakum illa karahiyatu an umillakum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahiyatas sa'amati alaina. Bahwasanya ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu beliau sering kasih kami tausiah, ya, kajian atau ilmu, peringatan, wejangan itu setiap hari Kamis. Kebetulan kajian kita juga Kamis ya. Faqala lahu rajulun, maka berkata kepada beliau seorang laki-laki, ya Aba Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadithaka ya Rabb. Ini kondisi para sahabat jemaah, cinta mendengarkan omongan, ceramahan atau tausiah siapa? Ahli ilmu, senang gitu. Itu para sahabat jemaah, senang dengar kajian. Ya. Inna nuhibbu hadithaka. Kita ini cinta, senang dengan tausiahmu, ya, pelajaranmu, ceramahmu, nasihatmu. Kami senang. Mudah-mudahan kita juga sama jemaah. Senang dengan kajian, dengar kajian itu senang gitu. Jangan senangnya dengar gosip, dengar yang enggak manfaat, berita-berita yang Allah musta'an. Ya. Dia enggak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi Masya Allah kalau udah duduk ngomong politik udah kayak politikus dia. Ini kan ajib orang, ngabis-ngabisin umur. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih penting untuk kau jadikan bahan pembicaraan, mencintai Subhanahu wa taala, terutama urusan akhiratmu. Udah cukup bekal bukan atau belum? Mencintai Subhanahu wa taala. Jadi kami senang ya dengan pembicaraanmu, kajianmu. Wa nashtahi. Ya, kami bersyahwat, dalam artian syahwat di sini artinya kami pengen terus gitu. Pengen terus. Kalau bisa tiap hari kau kajian Ibnu Mas'ud. Itulah maksudnya ya. Kemudian wala wadidna annaka haddatsana kulla yaum. Kami pengen sekali. Wud itu artinya cinta, pengen, senang. Kami pengen sekali sekiranya kau ngasih kami kajian itu setiap hari. Ya Allah. Jadi kalau para sahabat itu sering saya katakan jamaah, kalau untuk kebaikan mereka nawarnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Nawarnya ya ke atas, bukan ke bawah jemaah cintai. Kalau kita ya kalau bisa kajian sekali sebulan aja Ustaz, gitu ya. Sahabat setiap hari, kalau bisa tiap hari kok ngeramahin kita wahai Ibnu Mas'ud, ya, kasih kita kajian ibaratnya, cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami senang. Ini yang sekarang susah untuk kita tanamkan di hati kaum muslimin jemaah, kecintaan terhadap majelis ilmu. Kesenangan, kecintaan untuk dengar kajian, dibawakan ayat-ayat Allah, ya, ujangan-ujangan Rasul, para ulama. Susah untuk kita tanamkan kecintaan di hati kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin kecondongan hatinya sekarang ya sudah, ya, scroll YouTube yang enggak jelas-jelas ngabisin umur. Padahal waktu itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wa an umrihi fima afnah, tentang umurnya pada apa dihabiskan. Yang mencintai masa kita nggak malu nanti ditanya, kamu umurmu untuk apa? Untuk scroll ya Allah, gitu. Buka yang sebutuhnya saja. Makanya sering saya katakan HP ini banyak menjerumuskan orang ke neraka nanti. Ini HP bisa sarana masuk surga, bisa sarana masuk neraka. Jangan cintai. Jadikan ya benda gepeng ini jadi sebab kita masuk surga. Cintai ya. Jadi saya buka hadis nongol manfaat, cintai semata. Ya. Karena kalau kita boyong kitab semua ya Masya Allah berat juga. Kitab saya bawa semua ke sini di buku. Berat cuma cintai semata. Ini nikmat besar ini kalau kita manfaatin betul-betul cuma cintai. Ya. Sangat membantu sekali cuma cintai. Dulu para ulama untuk nyari hadis jemaah, cari hadis itu ya Allah bongkar-bongkar yang berjilid. Sekarang kita sebut lafal hadisnya saja serat langsung keluar. Dari lafal yang berbeda-beda, dari jalur yang berbeda-beda muncul semua. Semudah itu. Tinggal kita mau apa enggaknya mencintai. Wallah ini memudahkan sekali. Sangat memudahkan mencintai karena Allah SWT. Ya, jadi kita enggak harus perlu boyong-boyong kitab kita. Walaupun anak pribadi kalau di rumah lebih senang dengan
klasik gitu. Saya buka kitab gitu, cintai, coret-coret kitab. Ya. Tapi kalau lagi pergi-pergi kayak gini, ya agak susah boyong kitab semuanya jemaah. Maka ini sangat membantu jemaah. Tablet apa, iPad apa, sangat membantu sekali. Ya. Kemudian faqal, ya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma yamna'uni an uhadditsakum illa karahiyatu an umillakum." Karahiyatu an umillakum. Tidaklah yang mencegah saya nyeramahin kalian tiap hari itu, kajian sama kalian tiap hari itu, melainkan saya takut, saya nggak mau membuat kalian bosan. Karena kalau setiap hari kajian, apa orang untuk keluarganya, untuk kerjaannya, apa setiap hari kajian, bisa bosan loh. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan berikutnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyelang-nyeling kajian buat kita, buat kami dulu. Ketika beliau masih hidup dulu sallallahu alaihi wasallam, itu beliau ngasih kami nasihat itu yatakhawwaluna. Maksudnya apa jemaah? Selang-seling. Enggak setiap hari mencintai sunata. Selang-seling. Kenapa? Karahiyatus sa'amati alaina. Maksudnya beliau khawatir kalau kami itu bosan, boring, tiap hari diceramain, ya, mencintai sunata. Maka diselang-seling mencintai sunata. Insyaallah di sini juga kajian enggak tiap hari kan? Enggak tiap malam kan? Insyaallah enggak ya? Ya. Kalau mau sesuai betul-betul ngikuti jejak mereka, ya diselang-seling aja jangan cintai sunatan. Jangan tiap hari ada kajian. Ya, panitianya juga bete, boring, dia pergi pengen beli silaturahim, pengen ada apa, ya kan? Kajian terus, ya. Itu. Paling tidak tadi disebutkan di sini apa? Paling tidak dalam sepekan itu sekali atau 2 kali. Lebih itu bolehlah, tapi jangan sampai setiap hari. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, ya, memperbaiki pakaian dan penampilan ketika datang ke majelis ilmu. Tadi Jibril datangnya gimana? Di hadis tadi gimana datangnya? Aur-auran, ya, kual-kualan, rambutnya berantakan gitu, terus bajunya nggak pernah disetrika sebulan gitu. Jibril datang dengan rambut yang hitam, rapi, bersih, kemudian pakaiannya apa? Putih gitu. Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini di antara hadis yang menginspirasi saya, kenapa sekarang kalau kajian antum pasti lihat anak pakai pakaian putih dan enggak ribet dia mencintai. Jubah saya putih semua. Jadi apa? Enggak perlu hari ini di kajian ini yang mana ya, enggak perlu. Tinggal tarik aja bebas, putih semua soalnya sama semua. Mana aja keluar berdoa sami mawon. Jadi enggak ngabisin waktu jemaah. Coba kalau Pak Ustadz TV misalnya nih mau ceramah, itu gimana jemaah? Ya, Ustadz TV misalnya ya. Ya mau ceramah di mana misalnya, TV mana misalnya, swasta atau ini harus pernak-pernik. Pusing kadang-kadang mencintai sunata. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja yang mencintai sunata, ya. Tapi jangan lebay. Kadang sebagian baju-baju yang dipakai ustadz-ustadz di televisi itu udah kayak pakaian perempuan kadang-kadang jemaah. Terlalu rame pernak-perniknya, ya nggak jemaah? Udah kayak awewe, ya, pakaiannya dia mencintai sunata, ya. Jangan berlebihan lah. Walaupun mungkin nggak haram, tapi jangan berlebihan ininya, apa namanya, pernak-perniknya udah kayak pakaian perempuan. Allah musta'an. Bahkan ada tuh di YouTube juga ada tuh, ya, kiai udah kayak perempuan, ceramahnya kayak perempuan, pakaiannya juga kayak daster perempuan. Ada nggak tuh? Ada tuh, viral itu dia mencintai. Nah, antum ketawa tahu berarti. Itu udah musibah buat umat dia mencintai sunata. Lah ustadznya kayak ngono gimana? Gimana muridnya, jamaahnya nanti bencong semua nanti. Alhamdulillah. Ya, Allah musta'an mencintai. Makanya hati-hati kalau ada dai udah agak gemulai kayak pulang lunak itu, hati-hati tuh dia mencintai sunata. Ya. Muskilah dia itu mencintai, ya. Baik. Lah habis waktunya ya. Baik. Kemudian yang mencintai, sekali lagi kita kalau datang ke majelis ilmu jaga pakaiannya, ya. Maksudnya penampilannya sebagaimana Jibril ketika datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu apa? Rapih alaihi salatu wassalam. Makanya para ulama kita dulu jemaah kalau datang ke majelis itu Masya Allah rapi, pakaiannya rapi, udah pakai minyak wangi dan seterusnya. Makanya disebutkan di sini ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu disunnahkan, ya, apa? Memakai pakaian yang rapi. Jangan datang ke kajian pakaian oblong, maksudnya kaos oblong. Ini minat nggak sih? Nggak kayak gitu datang ke majelis ilmu jemaah. Nggak haram sih,
ya. Tapi apa jemaah? Kurang menjaga kesakralan dan kehormatan majelis ilmu. Mbok yang rapi gitu, islami gitu, cintai Allah Ta'ala, menutup aurat gitu ya. Ya. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin jangankan ngaji ya, kadang-kadang sholat pun, alhamdulillah, ujian kita sholat di belakang dia kadang-kadang. Ketika dia sujud, kita udah bangkit duluan misalnya, ternyata apa? Kaosnya itu pendek, sehingga apa? Hitam tombongnya kelihatan. Dia mencintai Allah Ta'ala. Korengannya apa? Saya pernah lihat soalnya. Sampai koreng-korengnya kelihatan gitu mencintai Allah Ta'ala. Kan saking pendeknya, mbok yang kalau mau nyembah Allah itu ya yang mbok rapi dikit gitu. Kajian, mau sholat, rapi dikit. Adabnya kayak gitu. Hadis ini mulia, luar biasa. Hadis ini ngajarin kita adab. Ya. Jadi pakai pakaian yang rapi, bersih. Jangan dengan ulusan arasan apa? Sebagian orang lusuh-lusuh kemana-mana, lusuh-lusuh, nggak pernah disetrika, jarang dicuci, bau kalau kita sholat di samping dia. Saya dulu ketika ikut satu jamaah yang kemana-mana gitu ya, 2 tahun saya ikut itu. Saya punya teman dari Pakistan, ya, 2 orang. Pas dia ngapit saya di belakang imam saya sholat, di kiri kanan saya, ya Rabbi, mau muntah rasanya cuma cintai. Akhirnya saya apa? Bernapasnya pakai mulut, hidung saya tutup, udah. Susah baca. Baunya tuh kayak bau comberan dia mencintai. Padahal masya Allah tampang mah masya Allah mencintai. Ya. Allah mustahil. Kayak Donald Trump aja kemana-mana diikutin lalat bau. Terus mencintai sunata. Ya. Jadi mbok orang Muslim itu apalagi mau datang ke tempat ibadah, mau ngaji taklim, mbok rapi, yang harum, ya, pakai minyak wanginya, serat-serat, masya Allah. Kita mau ibadah masalahnya mencintai Allah Ta'ala. Sampai masjid itu sendiri disunnahkan untuk diharumkan. Boleh nih, tolong sunnah ini dilakukan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala, Rasul merintahkan kami untuk bangun masjid di komplek-komplek dan disuruh untuk dibersihkan masjid itu dan dikasih wewangian. Kalau bisa pas kajian ada apa tuh? Apa namanya yang dibakar-bakar tuh? Gaharu mungkin atau apa, biar harum. Orang nyaman di dalam masjid mencintai Allah Ta'ala. Jadi kalau datang ke majelis ilmu, pakaiannya rapi, bersih, dan memakai minyak wangi, bersikap baik dan sopan di majelis ilmu, jangan begajulan di majelis ilmu. Ya, ustadznya lagi menyampaikan, dia bikin majelis sendiri di belakang, ya, sibuk main HP, main apa, dan seterusnya. Cintai, jaga sopan santun di majelis ilmu dan di hadapan para ulama. Di hadapan para ulama itu sopan santunnya dijaga. Jangan sampai kita mengganggu kekhusyuan mereka, konsentrasi mereka dalam menyampaikan. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau lagi berada di depan gurunya yaitu Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i kalau buka kitab pelan jemaah. Wah, serak. Karena nggak mau mengganggu konsentrasi siapa? Gurunya. Siapa? Imam Malik rahimahullah. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Imam Syafi'i di depan gurunya hormat, tidak mau mengganggu konsentrasi dengan serak-serak. Sama Rabi' bin Sulaiman memperlakukan Imam Syafi'i sebagai gurunya juga sama. Sampai Rabi' bin Sulaiman itu ngangkat minuman buat minum aja padahal haus di majelis Imam Syafi'i, nggak berani dia mencintai. Saking masyaallah. Ya. Itu. Jadi dijaga betul-betul adabnya di depan guru dia mencintai Allah Ta'ala dan di majelis ilmu, ya. Adalah perilaku yang sangat baik karena Jibril saja mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik penampilan dan sikap yang mulia. Sampai nanti kita akan lanjutkan nanti penjelasannya bahwa sampai Jibril apa jemaah? Sampai Jibril itu saking sopannya di depan Rasul SAW yang memposisikan diri beliau sebagai murid. Itu apa jemaah? Nempelkan lututnya dengan lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam.